hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Wudu memiliki hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat berwudu. Dan semua ibadah ada syarat. Ada syarat berwudu, ada syarat salat, ada syarat haji, ada syarat puasa, dan seterusnya. Ya. Kemudian kewajiban-kewajiban wudu. Kewajiban-kewajiban wudu dalam bahasa Arab bisa disebut furudul wudu atau wajibatul wudu. Ya, kewajiban-kewajiban berwudu. Karena kewajiban di sebagian ibadah dia memiliki hukum yang berbeda atas sebagian yang lain. Sedangkan di dalam wudu, kewajiban dan syarat, dua hal ini wajib ada di dalam wudu. Kalau seandainya tidak dikerjakan salah satu dari syarat dan kewajiban ini, maka wudu tidak sah. Bisa dipahami ya? Jadi syarat dan kewajiban wudu itu wajib dilaksanakan ketika berwudu. Kalau dia tinggalkan salah satu yang ada di syarat dan juga di kewajiban, maka wudu dia tidak sah. Berbeda dengan yang ketiga, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu ini mukammilat, penyempurna wudu. Kalau dia datangkan dan juga dia kerjakan, maka wudu dia menjadi sempurna. Semakin dia jaga, semakin sempurna wudunya. Cuma kalau dia tidak mendatangkan sunnah-sunnah wudu, maka wudunya tetap sah, tidak gugur dan tidak batal. Ya, tapi pahalanya tidak sesempurna orang yang mengerjakan sunnahul wudu. Cuma pembagian ini dibagi oleh para ulama ketika membahas wudu agar seseorang tahu mana yang boleh dia kerjakan dan mana yang boleh dia tinggalkan. Ya, yang kalau kemudian mana yang kalau dia tinggalkan wudunya tidak sah dan mana yang kalau dia tinggalkan wudunya tetap sah. Dan ini fungsi memahami pembagian-pembagian ini agar orang tidak salah kaprah, ya. Dan kadang di sebagian keadaan dia juga bisa meninggalkan sunnah-sunnah wudu. Seperti di antara sunnah wudu, mencuci kaki, tangan, dan wajah berapa kali? 3 kali. Kalau dia memiliki air yang terbatas, yang kalau dia mencucinya 3 kali, mungkin air itu akan habis. Maka dia bisa meninggalkan sunnah tadi, dia mencucinya cukup sekali. Dan wudunya tetap sah. Nah, adapun orang yang tidak tahu pembagian ini, maka kadang dia memaksakan untuk mencuci semua anggota badannya 3 kali, akhirnya tidak sempurna wudunya karena keterbatasan air. Ya, akhirnya ada yang tidak terkena bagian anggota tubuhnya air tadi. Nah, ini fungsi memahami pembagian-pembagian ini. Yang pertama, Islam, Muslim. Ya, karena selain orang Islam tidak diterima ibadahnya walaupun tata cara ibadah dia percis dilakukan sama orang Muslim. Ya, kalau misalnya dia tidak Islam maka tidak diterima. Ya, misalnya ada orang Nasara atau orang Yahudi, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia berwudu seperti wudunya Nabi SAW, maka tidak mendapatkan ganjaran dan tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak beragama Islam. Ya. Dan sebagian orang-orang non-Muslim dia memanfaatkan praktek ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya untuk kemaslahatan pribadi. Kayak kemarin kita jelaskan khitan. Mereka berkhitan karena mereka tahu manfaat dari khitan. Bahkan sebagian mereka mempraktekkan gerakan-gerakan sholat karena mereka tahu di balik gerakan-gerakan sholat itu ada kesehatan bagi tubuh. Bahkan sebagian mereka bangun di malam hari karena dia tahu ada kesehatan yang sangat luar biasa ketika dia bangun di malam hari sebelum subuh. Ya, sedangkan orang Islam ketika dia mengerjakan hal ini, ya, dia mendapatkan manfaat kesehatan secara otomatis. Ya, walaupun dia niatkan semua ibadahnya buat siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ketika seseorang sujud, praktek sujud, di situ ada peredaran darah yang sangat luar biasa ke otak, yang tidak ada di dalam praktek yang lain. Cuman barang siapa yang meniatkan dia sujud hanya untuk kesehatan semata, maka dia bisa berbuat kesyirikan. Karena sujudnya kita bukan untuk kesehatan, sujudnya kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Namun praktek kesehatan di dalam ibadah itu otomatis masuk fungsinya dan manfaatnya bagi seorang muslim. Begitu juga puasa. Ya, Nabi SAW menganjurkan puasa dalam 1 tahun seorang muslim ada puasa sebulan full. Bulan apa? Ramadan. Ya, karena tubuh dia butuh waktu untuk istirahat. Maka Islam mewajibkan dia untuk puasa setahun, 1 bulan full dia puasa. Maka di situ ada fungsi kesehatan. Namun tidak boleh dia niatkan puasanya untuk kesehatan semata. Dia wajib meniatkannya untuk Allah Azza wa Jalla. Namun kesehatan yang dia dapati di balik puasa itu secara otomatis masuk dengan sendirinya dan seterusnya. Nah, cuman di sini yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Maksudnya berakal, akalnya berfungsi. Kalau ada orang majnun, orang gila, dia berwudu, wudunya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Kalau dia di awal wudu, ketika mencuci tangan hingga muka, berakal. Subhanallah, ketika pengen mencuci tangan sampai sikut dan sisa anggota wudu yang lainnya, hilang akalnya. Gila misalnya mendadak. Sah apa tidak? Tidak sah, karena dia kehilangan syarat sah wudu, yaitu apa? Akal. Ya. Kemudian yang ketiga, tamyiz. Tamyiz apa tamyiz? Bisa membedakan. Seorang anak dikatakan mumayyiz kalau dia bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Anak kecil ketika dia misalnya main di pinggir jalan, dia tidak tahu. Ya, kalau main ke jalan itu berbahaya, bisa ketabrak mobil, motor. Ini menunjukkan kalau anak ini belum mumayyiz, memiliki sifat tamyiz. Ada anak bermain api dan dia tidak tahu bahayanya api. Kalau orang dewasa atau yang sudah tamyiz, dia tidak berani bermain api sembarangan, karena dia tahu bermain api sembarangan berbahaya buat dirinya dan juga orang lain. Maka anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu tidak dikatakan tamyiz. Maka syarat sah wudu adalah kalau dia memiliki sifat tamyiz. Dan yang keempat, niat. Ya, niat dibagi menjadi 2. Ada niat ikhlas, ya, niat ikhlas ketika melakukan wudu. Dan yang kedua, niat beribadah dengan wudu tadi. Niat ikhlas, dia melakukan wudu itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya niat ikhlas itu dibicarakan oleh ulama tauhid dan atau bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Itu yang berkaitan dengan ikhlas. Sedangkan niat di sini adalah niat ibadah. Dia niat mencuci anggota badannya tadi memang untuk berwudu. Kalau ada orang datang ke kamar mandi, dia cuci tangan, percis prakteknya seperti wudu, tapi dia tidak niat wudu. Sah apa tidak? Hah? Tidak sah. Karena dia tidak niat untuk berwudu. Dia tidak sah. Seperti mandi junub. Mandi junub dengan mandi biasa yang membedakan apa? Niat. Kalau ada orang pergi ke kolam renang, sebelum dia masuk kolam renang dia ingat, oh anak junub. Akhirnya dia cemplung ke kolam renang, dia berenang sampai ujung kolam renang, kemudian dia keluar, semua anggota badannya basah. Sah apa tidak mandi junub ya? Sah, karena dia sebelum berenang niat junub. Ada orang sebelum dia bangun tidur dalam keadaan junub. Dia masuk kamar mandi, dia mandi. Dia tidak niat junub sama sekali. Dia mandi biasa. Ya, kemudian habis itu dia sholat subuh. Ya, dia beraktivitas. Dia ingat kalau dia belum mandi junub pas asar. Pas asar dia baru ingat, ya Allah, anak tadi malam junub. Tadi pagi subuh mandi tidak niat junub.
sampai sholat subuh, sholat zuhur, pas pengen sholat asar baru ingat kalau dia belum mandi junub. Nah, mandi subuh dia sah apa tidak? Kalau dia tidak niatkan untuk junub, sedangkan dia sudah waktu asar, nah, nggak sah. Karena yang membedakan mandi biasa dengan mandi junub apa? Niat. Maka dia harus mandi lagi dengan niat junub, kemudian dia mengqadha salat subuh dan salat zuhur. Karena salat subuh dan zuhur dia tidak sah. Ya, dia dalam keadaan junub. Bisa dipahami ini ya. Nah, niat di sini maksudnya niat ibadah ketika mengerjakan wudu. Ya, bukan niat ikhlas semata. Niat ikhlas itu yang penentu ganjaran di dalam ibadah. Cuma di sini maksudnya niat ibadah di dalam mengerjakan wudu yang menunjukkan sahnya ibadah tadi. Bisa dipahami ini ya. Salat sunnah fajar dengan salat subuh, apa yang membedakan? Niat. Ya. Salat sunnah fajar dan salat subuh itu waktunya sama. Karena salat sunnatul fajar itu dilakukan apabila telah masuk waktu subuh, betul nggak? Kalau orang ngerjain rakaatul fajar, rakaat sunnatul fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh, sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah, karena waktunya masuk subuh. Nah, yang membedakan dia dengan subuh niat, karena jumlah rakaatnya sama, tata caranya sama. Kalau misalnya nggak berjamaah ya, kalau berjamaah jelas udah beda. Ya, ini menjelaskan kalau niat memiliki fungsi yang besar di dalam ibadah. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia masuk 70 bab min abwabil fiqh. Niat ini masuk ke 70 bab di antara bab-bab fikih. Ya, karena banyak kaitan-kaitan bab fikih itu dengan niat. Yaitu dengan niat. Kayak seseorang menceraikan istrinya tapi dengan kalimat-kalimat yang tidak terus terang. Kalau kamu keluar dari pintu rumah ini, saya akan mengembalikan kamu ke orang tua kamu, misalnya. Itu kan kalimat tidak sharih, tidak terus terang. Betul nggak? Nah, itu yang menunjukkan kalimat itu cerai atau tidak dari apa? Dari apa? Niat yang di dalam hati. Karena kalimat cerai ada 2. Ada kalimat sharih yang secara terus terang dia mengucapkannya. Ada kalimat sindiran yang tidak terus terang tapi dia meniatkan ketika mengucapkan itu cerai. Dia ketika ngomong, ketika kamu keluar dari rumah ini, saya akan kembalikan kamu ke orang tua kamu. Dia niatkan ketika mengucapkan itu cerai, menceraikannya. Maka si istrinya keluar dari rumahnya sengaja nantang. Akhirnya jatuh apa itu? Jatuh talak. Cuman yang membedakan, yang memastikan kalimat itu cerai apa? Niat ketika orang itu mengucapkan kalimat tadi. Maka niat ini benar kata Imam Syafi'i, yadkhul fi 70 bab min abwabil fiqh. Dia masuk di dalam 70 bab di antara bab-bab fikih. Naam.